Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan Ibu sajikan dalam media pembelajaran mengenai teks cerpen. Ada apa saja sih mengenai materi teks cerpen? Baik, akan Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, di sini kompetensi dasar dan indikator ketika kalian mempelajari teks cerpen, yaitu untuk KD 3.5 kalian nanti mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi, siswa mampu menentukan unsur intrinsik teks cerpen. Selanjutnya, siswa mampu menentukan unsur ekstrinsik teks cerpen. Nah, ya. Tadi untuk KD 3.5. Sekarang untuk KD 4.5 kalian nantinya mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan dengar. Untuk IPK-nya, siswa mampu memberi contoh tentang unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tentang unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu yang ketiga, siswa mampu memberi saran dan argumentasi tentang unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang dibaca atau didengar. Ini ya untuk capaiannya. Pengertian teks cerpen. Apa sih teks cerpen itu? Nah, ini paparannya mengenai teks cerpen ya. Di sini ada hasil pekerjaan kreatif, objeknya manusia dan kehidupan, bahasanya adalah medianya atau media yang digunakan menggunakan bahasa, lalu ada amanatnya, dan terakhir yaitu pembaca. Jadi bisa dibuat pengertian bahwa teks cerpen suatu bentuk hasil pekerjaan seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat nilai atau moral kepada pembacanya. Seperti itu. Ya, jadi seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia karena memang nantinya akan ada amanat yang bisa kita ambil karena memang kaitannya dengan kehidupan atau permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai atau amanat pesan dari cerita atau dari cerpen tersebut ya. Nah, kalau ini pengertian teks cerpen menurut para ahli. Di sini ada Sumarjo dan Saini. Menurut beliau, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek.
Lalu menurut Jasing, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ini kaitannya dengan apa? Ya, betul, dengan struktur teks cerpen. Lalu, yang ketiga, menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi, di mana isinya terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada unsur-unsur pembangun teks cerpen ya. Ini unsur intrinsiknya, yaitu unsur yang membangun dari dalam teks cerpen. Yang pertama ada tema, makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Jadi, tema merupakan gagasan dasar umum atau dasar cerita, sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Di sini contoh tema, misalnya ada cerpen komedi. Lalu yang dalamnya menimbulkan gelak tawa serta menghibur. Cerpen remaja yang menceritakan kisah hidup remaja. Cerpen persahabatan menceritakan mengenai persahabatan seseorang atau sekelompok orang dan lainnya. Jadi itu mengenai unsur pembangun teks cerpen, unsur intrinsik tema ya. Jadi bisa disimpulkan tema adalah ide utama, gagasan utama yang membangun suatu cerita. Itu ya, Nah. Lalu yang kedua adalah latar. Latar atau setting disebut landas tumpu, menyarat pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, ini kaitannya dengan latar. Di sini ada latar tempat, yaitu lokasi. Ya, bisa di sekolah, bisa di rumah, di ruang tamu, tempat ibadah, ataupun tempat-tempat lainnya. Lalu, untuk latar sosial, unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial ini kaitannya dengan kehidupan di masyarakat. Lalu, ada latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Kalau untuk latar waktu, kaitannya dengan siang hari, pagi hari, malam hari, ya, petang, dan sore. Jadi itu untuk latar waktu. Nah, ini masuk ke dalam penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan. Contoh, di sini ada tokoh cerpen dalam cerpen Bawang Merah Bawang Putih yang menjadi tokoh protagonis. Nah, berarti di sini kalau protagonis itu yang baik ya, tokoh utama yang memiliki karakter yang baik, yang menjadi idola, yang menjadi pahlawan. Di sini dalam kaitannya adalah bawang putih. Lalu tokoh antagonisnya dia berlawanan atau dia selalu mempersulit tokoh utama. Di sini ada bawang merah ya serta ibunya. Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis ya. Tritagonis adalah tokoh pendukungnya. Di sini ada nenek yang menemukan selendang bawang putih yang hanyut, serta tokoh figuran seperti orang yang lewat atau tetangga bawang putih yang tidak memiliki peran dan hanya sebagai pembangun suasana di dalam cerita.
Sampai sini mudah dipahami ya mengenai unsur intrinsik. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Nah, ini macam-macam sudut pandang. Sini ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama menggunakan kata ganti aku ya. Jadi cirinya pelaku utama menggunakan kata ganti aku atau saya pada tokoh utamanya. Jadi yang menggunakan kata ganti aku adalah tokoh utama. Lalu yang kedua, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Di sini pengarang mengetahui segala peristiwa, namun posisinya bukan sebagai pelaku utama. Nah, ini sama menggunakan kata ganti aku, namun di sini bukan sebagai tokoh utamanya. Jadi, dia termasuk sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Begitu ya. Lalu selanjutnya masih ada lagi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, dan nama orang tersebut ya. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, di sini menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama menggunakan kata dia sangat terbatas. Ini unsur intrinsik amanat yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, untuk pesan-pesan itu biasanya hal yang paling penting yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dalam membaca cerpen. Jadi dalam cerpen, amanat apa yang bisa kita ambil, pesan apa yang bisa kita ambil. Untuk unsur ekstrinsik di sini ada bahasa ya. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Nah, biasanya apabila pengarangnya dia orang Jawa atau dia orang Sumatera, berarti kadangkala ia atau pengarang tersebut menyisipkan bahasa-bahasa daerah yang biasa dia gunakan. Jadi tidak heran apabila kita menemukan bahasa-bahasa daerah yang dipakai oleh pengarang. Ya, sebentar ya nak ya. Selanjutnya masih dalam kaitannya dengan unsur ekstrinsik ya. Tadi ada bahasa, lalu selanjutnya latar belakang pengarang, yaitu meliputi sejarah hidup pengarang, biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Ini kaitannya dengan latar belakang pengarang. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung. Di sini ada nilai moral dan nilai sosial ya.
Nilai moral, nilai kehidupan berkaitan dengan budi pekerti. Jadi hal yang baik-baik, sikap yang baik yang bisa kita ambil dari para tokoh. Karakternya, sikapnya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, itu masuk ke dalam nilai moral. Lalu selanjutnya ada nilai sosial. Nilai kehidupan yang terkait dengan norma-norma atau aturan dalam masyarakat. Ya, itu untuk nilai sosial. Selanjutnya ada nilai budaya. Nah, di sini nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Jadi dalam satu daerah itu biasanya memiliki kebiasaan yang berbeda ya dari daerah lainnya. Biasanya pengarang itu kadang menonjolkan nilai budaya dalam latar atau dalam tempat yang memang mereka pakai, yang mereka tentukan dalam cerpen tersebut. Lalu ada nilai religi, nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Ya, baik. Mungkin untuk unsur pembangun puisi berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.